Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pembahasan industri pembuatan busa plastik dari poliuretan. Pendahuluan, poliuretan ditemukan pada tahun 1967 oleh Profesor Otto Bayer sebagai pembentuk serat yang didesain untuk menandingi serat nilon. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut, poliuretan bukan saja digunakan sebagai serat, tetapi dapat juga digunakan untuk membuat busa. Bahan elastomer, karet atau plastik, lem, pelapis, dan lain-lain. Aplikasi poliuretan paling banyak sekitar 70% yaitu sebagai bahan busa, kemudian diikuti dengan elastomer, lem, dan pelapis. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita bahas? Pada pembahasan pertama itu tentang produk, ya tentang poliuretan itu sendiri. Yang kedua ada manfaat produk. Yang ketiga ada industri dalam negeri dan luar negeri. Yang keempat ada contoh produk. Yang kelima bahan baku. Dan pembahasan terakhir yang keenam yaitu proses pembuatannya. Nah, kami di sini bekerja sama oleh dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fali Herianto dan teman saya Imam Ahmad Nurholis. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang produk, tentang poliuretan. Ya, next. Poliuretan merupakan bahan polimer yang mengandung gugus fungsi uretan. Dan seperti dalam tanda kurung itu NHCOO dalam rantai utamanya. Gugus uretan terbentuk dari reaksi antara gugus isosianat dengan gugus hidroksil. Pembuatan busa dari poliuretan dengan menggunakan agen pengembang atau blowing agent akan menghasilkan gas pada saat terjadi reaksi sehingga poliuretan dapat membentuk busa. Lalu terdapat dua macam jenis tekstur poliuretan. Yang pertama, busa lunak atau flexible foam, seperti pada kasur busa, alat kursi, jok mobil, atau jok motor, dan sebagainya. Lalu yang kedua, busa kaku atau rigid foam, seperti isolasi dinding, isolasi lemari, es, dan isolasi kedap suara. Ya, next. Dan sifat busa poliuretan itu sendiri, yang pertama ulet dan tidak mudah putus. Ya, seperti contoh tersebut, contoh busa poliuretan, seperti pada gambar tersebut. Ya, next. Lalu yang kedua adalah manfaat produk dari yang dihasilkan dari poliuretan. Next. Material ini atau poliuretan ini sangat cocok digunakan dalam bidang industri. Bukan hanya cocok untuk bidang industri, namun poliuretan pun sangat cocok digunakan untuk bidang otomotif juga. Yang pertama, poliuretan itu bisa menjadi bahan pelapis, mengoptimalkan fungsi dari peralatan agar tahan lama. Lalu yang kedua, bahan perekat untuk perekat dari suatu bahan. Yang ketiga, elastomers dengan sifat yang elastis sehingga mudah dibentuk. Lalu yang keempat, busa yang keras, sangat tahan terhadap pukulan. Ya, next. Yang ketiga yaitu industri dalam negeri dan luar negeri. Berikut adalah contoh-contoh industri dalam negeri dan luar negeri. Ya, next. Yang pertama adalah PT Industri Poliuretan PT Indonesia
poliuretan industri. Alamatnya yaitu di Jalan Raya Legok, kilometer 7, RT 005, strip 02, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. PT Indonesia Poliuretan ini didirikan pada tahun 1989 dan fokusnya kepada manufaktur spare part Polywood dan mesin-mesin pertanian. Lalu yang kedua, PT Positive Foam Industry yang berada di Jalan Betro Industri nomor 20 Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Lalu yang ketiga adalah Chemtrend LP. Yaitu ini adalah perusahaan atau industri di luar negeri dan berada di Amerika yang beralamat di North American Region, Headquarters 1445W, McPherson Park Drive, Howell, Michigan, USA. Kode posnya 48843. Chemtrend produk ini melayani berbagai segmen industri, termasuk poliuretan, pembuatan ban, dan komposit kayu. Pembahasan keempat yaitu ada contoh produk daripada pembuatan poliuretan. Nah, contoh produk yaitu ada beberapa yang kami gambarkan. Yang pertama itu ada casing TV, bumper mobil, dashboard mobil, peredam suara, housing komputer, and traveling bag. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada produk poliuretan. Yang kelima, bahan baku, yang mana ini bahan baku dasar yang digunakan dalam pembuatannya. Nah, bahan baku utamanya itu ada methyl diphenyl diisocyanate atau disingkatnya MDI dengan rumus C15H10N2O2. Dan yang kedua ada polytetramethylene ether glycol atau biasa disebut polyol dengan rumusnya OCH2 CH2 untuk kurung N OH. Itu adalah beberapa bahan baku utama yang atau dalam proses pembuatan poliuretan. Lanjut, yang keenam yaitu adalah langkah proses atau pembuatan dalam poliuretan. Baik, yang pertama yaitu penyimpanan bahan baku, di mana penyimpanan ini terdapat subbab lagi, yaitu menyiapkan umpan MDI, menyiapkan umpan poliol, lalu menyiapkan umpan aditif. Yang kedua itu ada pencampuran bahan. Di sini pencampuran bahan di mana bahan baku seperti poliether atau poliol, dimetil sikloheksilamina atau katalisnya, dan dimetil sikloksan surfaktan. Pencampuran lengkap dalam tangki premix yang beroperasi pada suhu 32 derajat Celcius dan dengan tekanannya 1 atm. Itu pencampuran bahannya. Lalu yang ketiga ada reaksi di dalam reaktor. Tahap ini bertujuan untuk membuat campuran poliol, katalis, dan surfaktan bersama dengan MDI menjadi poliuretan di tangki premix. Yang keempat, setelah reaksi di dalam reaktor ada pemisahan produk. Dalam pemisahan produk ini yaitu memisahkan produk keluar reaktor, sisa reaktan, katalis, surfaktan dengan menggunakan sentrifugat. Dan yang terakhir yaitu adalah penyimpanan produk, di mana
Produk poliuretan yang dicetak diangkut ke silo dengan cara menggunakan sabuk konveyor pneumatik untuk menyimpan tambahan blower, lalu dikemas produk poliuretan butiran dengan dalam kantong. Itu adalah langkah-langkah proses dalam pembuatan uretan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami manusia tidak luput dari kesalahan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.